Halo guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Senang bisa menghibur kalian lagi, dan kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Pretty Lethal. Bayangin 5 balerina muda yang sedang mengejar impian mereka. Tiba-tiba terjebak di sebuah kafe misterius di tengah hutan. Awalnya mereka cuma mencari tempat berteduh, tapi tanpa sadar mereka justru masuk ke sarang para pembunuh. Biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan 5 balerina muda, Bonnie, Princess, Grace, Sui, dan Chloe yang merupakan seorang tunawicara. Dalam waktu dekat, mereka akan mengikuti kontes balet di Budapest. Karena waktu persiapan makin sempit, pelatih mereka, Miss Torna, memaksa semuanya terus berlatih keras tanpa henti. Tekanan latihan itu perlahan membuat mereka mulai stres dan kelelahan. Setelah latihan panjang selesai, Bonnie yang paling kelelahan akhirnya melampiaskan emosinya kepada Princess. Namun melihat itu, Miss Torna tidak langsung memarahinya. Ia justru menasehati Bonnie agar tetap menjaga sikap terhadap sesama penari. Apalagi selama ini kelompok mereka masih bisa bertahan berkat sponsor dari keluarga kaya milik Princess. Singkat cerita, kelompok balerina itu akhirnya berangkat menuju Budapest. Menggunakan bus tua karena mereka tidak punya cukup biaya untuk menyewa kendaraan yang lebih layak. Namun di tengah perjalanan, bus mereka tiba-tiba mogok di kawasan hutan yang sepi. Hal itu membuat Miss Torna panik karena besok pagi mereka sudah harus tampil di kompetisi. Agar tidak membuang waktu, Miss Torna akhirnya mengajak semua muridnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sambil mencari tumpangan. Sementara sopir bus yang ditinggalkan sendirian hanya bisa kesal dan mengecam mereka. Mereka pun berjalan menembus hutan yang lebat di tengah hujan gerimis. Sedikit demi sedikit, pakaian mereka mulai basah kuyup dan perjalanan terasa semakin berat. Namun di tengah perjalanan itu, mereka akhirnya menemukan sebuah daerah bernama Teremok. Dan dari situlah mereka mulai berharap bisa menemukan tempat untuk beristirahat sementara. Namun semakin jauh mereka masuk ke daerah itu, sinyal telepon mereka tiba-tiba hilang total. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan 2 pria bernama Osip dan adiknya Yuri yang menawarkan tempat istirahat untuk mereka. Tanpa banyak berpikir, mereka langsung menerima tawaran itu. Dan tempat yang mereka datangi ternyata sebuah kafe terpencil yang cukup ramai dikunjungi orang. Di sana mereka juga bertemu seorang wanita bernama Sona, salah satu pekerja di tempat tersebut. Melihat pakaian mereka yang basah kuyup, Sona menyarankan mereka untuk segera berganti pakaian. Karena tidak membawa baju cadangan, para balerina itu akhirnya terpaksa memakai kostum balet mereka. Tak lama setelah itu muncul seorang wanita bernama Devora, pemilik kafe tersebut. Ia menyambut mereka dengan sangat hangat dan menganggap para balerina itu sebagai tamu spesial. Ternyata Devora dulunya juga seorang penari balet. Namun ia terpaksa pensiun karena cedera di kakinya. Karena merasa peduli pada sesama penari balet, Devora pun dengan senang hati bersedia mencarikan kendaraan untuk mengantar mereka ke Budapest. Di tempat yang sama muncul seorang pria bernama Pasha bersama 2 pengawalnya. Kedatangan mereka ternyata untuk menagih utang pada kafe tersebut. Di saat bersamaan, Chloe ingin pergi ke toilet. Miss Torna pun langsung mengantarkannya ke lantai atas sesuai petunjuk dari Osip. Sementara itu, seorang pemain piano kafe mulai memainkan lagu dengan sangat merdu. Alunan musik itu membuat Sui dan teman-temannya terdorong untuk menari. Dan tanpa berpikir panjang, mereka langsung naik ke atas panggung lalu mulai menampilkan tarian balet mereka. Di sisi lain, saat masih menunggu Chloe di depan toilet, Miss Torna tiba-tiba mendengar suara teriakan dari salah satu ruangan.
Karena penasaran, ia mencoba mengikuti arah suara itu. Namun saat mengintip dari celah pintu, Miss Torna langsung terkejut. My desk. Sorry, Mama. You are. Di dalam ruangan tersebut, Devora bersama beberapa orang lainnya terlihat sedang menyiksa seseorang. Bahkan mereka membakar lidah pria itu dengan besi panas. Hal itu langsung membuat Miss Torna panik. Ia buru-buru kembali menemui murid-muridnya untuk mengajak mereka pergi dari tempat itu secepat mungkin. Namun sebelum sempat kabur, Pasha tiba-tiba menghadang dan mulai mengganggu Miss Torna. Para balerina yang melihatnya langsung ketakutan. Tak lama kemudian, Devora datang menghampiri mereka dan mencoba menenangkan suasana. Tapi dari situlah semuanya mulai jelas. Devora ternyata bukan wanita baik seperti yang mereka kira. Dan saat itu juga Bonnie sadar kalau mereka semua sudah terjebak di sarang para penjahat. Karena penyamarannya sudah terbongkar, Devora langsung mengancam mereka agar tidak macam-macam. Ia kemudian memerintahkan Osip untuk menyekap mereka di ruang bawah tanah. Dan mau tak mau, para balerina itu hanya bisa menuruti perintahnya. Sementara itu, Chloe yang baru keluar dari toilet sama sekali tidak tahu soal kekacauan yang baru saja terjadi. Di sana, ia malah sempat berkenalan dengan seorang pria bernama Artem. Di sisi lain, Devora memerintahkan anak buahnya untuk membereskan jasad Miss Torna dari kafe itu. Setelahnya, Devora memanggil Pasha untuk meminta penjelasan atas kecerobohannya. Namun Pasha merasa dirinya tidak bersalah, karena menurutnya Miss Torna sendiri yang lebih dulu mempermalukannya. Meski kesal, Devora tetap tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya, Pasha adalah anak dari bos kartel berbahaya. Bahkan Pasha terang-terangan mengancam akan membunuh Devora jika berani menyentuhnya. Sementara itu, para balerina masih dikurung di ruang bawah tanah. Di sana, Sona mencoba menenangkan Grace yang mulai mabuk setelah memakan coklat beralkohol pemberian Osip. Bonnie yang mulai sadar kemudian memohon pada Sona untuk membebaskan mereka. Karena Devora pasti akan menghukum mereka semua jika ada yang mencoba kabur. Kembali ke Devora, kini mulai memikirkan nasib para balerina itu. Karena bagaimanapun mereka sudah menjadi saksi atas pembunuhan Miss Torna yang dilakukan oleh Pasha. Dan Devora yakin jika mereka dibiarkan hidup, cepat atau lambat semuanya akan dilaporkan ke polisi. Beralih ke ruang bawah tanah, Bonnie akhirnya berhasil melepaskan ikatannya. Ia lalu mencoba menolong Grace yang masih mabuk akibat coklat beralkohol tadi. Di saat bersamaan, Osip berniat kembali memeriksa mereka. Bonnie dan Grace pun langsung berpura-pura pingsan. Osip terlihat senang melihat efek coklat itu pada Grace. Bahkan ia mulai menggodanya hingga membuat Grace ketakutan. Melihat kesempatan itu, Bonnie diam-diam bersiap menyerang menggunakan jepit rambut yang ia genggam. Bonnie sempat berusaha melawan Osip sekuat tenaga. Namun Osip jauh lebih kuat dan berhasil membalikan keadaan. Ia bahkan mencoba mematahkan kaki Bonnie. Tapi dengan kelincahan dari teknik balet yang dimilikinya, Bonnie akhirnya berhasil menjatuhkan Osip dalam sekejap. Di sisi lain, Devora sedang menyaksikan putranya bernyanyi di atas panggung kafe. Dan di saat itu juga, ia mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan Pasha beserta anak buahnya. Devora lalu menyuruh Artem terus menyajikan minuman agar mereka mabuk. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Bonnie mengajak teman-temannya segera kabur dari tempat itu. Namun Princess justru berseteru dengannya. Princess takut keadaan akan semakin buruk karena Bonnie sudah membunuh Osip. Tapi Bonnie tidak peduli.
Menurutnya, mereka semua tetap dalam bahaya. Apalagi mereka sudah tahu kalau Miss Torna dibunuh di tempat itu. Di sisi lain, Devora diam-diam menghubungi seorang dokter. Ia berniat mengambil kaki Miss Torna karena menganggapnya sebagai trofi berharga dari seorang penari balet terkenal. Sementara itu, para balerina perlahan berhasil keluar dari ruang bawah tanah. Namun saat hampir mencapai pintu keluar, mereka kembali bersembunyi. Dua anak buah Pasha ternyata sedang menuju basement dalam keadaan mabuk. Mereka datang karena diperintahkan Pasha untuk membunuh para balerina itu. Di tempat persembunyian, para balerina mulai menyusun rencana untuk melawan balik para penjahat tersebut. Apalagi kedua pria itu sudah menemukan jasad Osip. Dan kini mereka mengancam para balerina agar segera menyerahkan diri. Di sana, Bonnie mencoba menyemangati ketiga temannya untuk melawan para penjahat itu bersama-sama menggunakan kemampuan balet mereka. Beruntung, ada pisau kecil yang tanpa sengaja terselip di sepatu balet Bonnie. Dan dengan gerakan tariannya, pisau itu berubah jadi senjata mematikan. Bonnie pun berhasil mengalahkan para penjahat itu dengan teknik baletnya. Karena cara itu terbukti efektif, para balerina lain ikut memasang pisau di sepatu mereka sebagai senjata. Sementara itu, Devora akhirnya turun ke basement. Namun di sana, ia hanya menemukan anak buah Pasha yang sudah sekarat. Sebelum tewas, mereka mengaku kalau semua itu dilakukan oleh para balerina. Di sisi lain, Bonnie dan kedua temannya diam-diam naik ke lantai atas untuk mencari Chloe. Mereka lalu masuk ke ruangan dekat toilet tempat Chloe terakhir terlihat. Namun saat pintu dibuka, di dalam ternyata ada Sona. Bonnie langsung mengancamnya agar memberitahu di mana Chloe berada. Karena ketakutan, Sona akhirnya menunjukkan tempat Chloe disembunyikan. Sementara itu, Princess diam-diam mencari jalan keluar sendirian. Namun tanpa sengaja, ia masuk ke sebuah ruangan tempat seorang dokter sedang membedah jasad Miss Torna. Untungnya, dokter itu tidak menyadari keberadaannya, sehingga Princess berhasil keluar dengan aman. Sayangnya, seorang pelayan Devora bernama Amir sempat memergokinya. Tapi dengan tenang, Princess pura-pura mengeluh karena kafe itu tidak memiliki wifi sehingga ia tidak bisa menamatkan drama romantis favoritnya. Anehnya, Amir malah merasa simpati dan membiarkan Princess pergi begitu saja. Di sisi lain, Chloe ternyata sedang berada di kantor Devora dan diperlakukan dengan baik. Ia bahkan santai menonton film horor. Saat Bonnie dan Zui menemukannya, Zui langsung memeluk Chloe karena lega. Namun mereka juga melihat sesuatu yang mengerikan di ruangan itu. Banyak kaki penari balet yang digantung seperti koleksi. Dari situlah mereka sadar kalau Devora sebenarnya adalah pemburu balerina yang sudah lama memburu para penari. Bonnie juga menemukan sebuah senapan di ruangan itu. Lalu dengan bahasa isyarat, Zui mencoba menjelaskan keadaan sebenarnya pada Chloe dan mengajaknya kabur. Karena terlalu polos, Bonnie dan Zui akhirnya terpaksa menyeret Chloe ikut bersama mereka. Dan di tempat persembunyian itu, mereka juga kembali bertemu dengan Princess. Karena gagal menemukan para balerina, Devora akhirnya membuat sayembara di dalam kafe. Ia menawarkan hadiah $10.000 bagi siapapun yang berhasil menangkap mereka. My daddy's country club has a shooting range. Holy shit, you found this. Is this caveman bullshit? Namun tak lama kemudian, Amir tanpa sengaja masuk ke dapur tersebut. Kelima balerina itu langsung bersembunyi di tempat masing-masing. Sayangnya, Princess yang masih sibuk menelepon akhirnya ketahuan oleh Amir. Keributan itu langsung menarik perhatian seluruh pengunjung kafe. Dan dalam sekejap, para balerina pun terkepung tanpa jalan keluar.
Karena sudah tidak punya pilihan lain, Bonnie akhirnya membantu teman-temannya untuk melawan balik menggunakan kemampuan balet dan senjata yang mereka miliki. Dengan gerakan tari yang sangat lincah dan profesional, mereka berhasil melumpuhkan musuh satu persatu. Para balerina itu bahkan terlihat sangat sulit dikalahkan. Sampai-sampai Sona dan Pasha memilih bersembunyi demi menyelamatkan diri dari kekacauan tersebut. Artem juga ikut terlibat dalam pertarungan itu, namun Chloe tidak sanggup melukainya karena sudah terlanjur menyukainya. Alih-alih menyerang, Chloe justru memilih memutuskan hubungan mereka, lalu menyuruh Artem pergi dari tempat itu. Setelah keadaan mulai terlihat aman, para balerina segera mencoba kabur lewat jendela. Namun Amir berhasil memergoki mereka dan menangkap Princess. Melihat kesempatan itu, Sona langsung mencoba menembak mereka. Di tengah kekacauan itu, Bonnie menyuruh teman-temannya pergi lebih dulu sementara ia menahan keadaan. Tapi di saat bersamaan, Devora tiba-tiba muncul di hadapannya. Sayangnya, peluru senapan Bonnie sudah habis. Ia pun tak bisa berbuat banyak saat Devora menodongkan pistol ke arahnya. Tak lama kemudian, Pasha datang sambil membanggakan dirinya karena merasa berhasil menangkap Bonnie. Namun Devora justru langsung melumpuhkan Pasha. Karena baginya semua kekacauan ini terjadi akibat ulah pria itu. Setelahnya, Devora membawa Bonnie pergi bersamanya. Sementara itu, para balerina lain akhirnya berhasil keluar dari gedung meski dalam keadaan terluka. Mereka pun mencari tempat perlindungan sementara. Di sisi lain, Devora mengikat Bonnie di kantornya sambil menceritakan masa lalunya sebagai penari balet terkenal. 30 tahun lalu, karir Devora hancur setelah ia kehilangan kakinya demi melindungi ayahnya dari ancaman keluarga Pasha akibat utang besar. Karena itulah selama ini Devora tidak pernah berani melawan Pasha dan keluarganya. Dan kini setelah semua hidupnya hancur, Devora memutuskan untuk mengakhiri semuanya sampai titik darah terakhir. Di saat yang sama, ayah Pasha yang bernama Lothar langsung datang ke lokasi bersama pasukannya setelah mendapat kabar dari putranya. Sementara itu, Bonnie masih berusaha melepaskan diri dari ikatannya. Namun dokter yang tadi muncul kembali dan berniat mengambil kakinya untuk mengakhiri karir baletnya. Beruntung, Princess datang tepat waktu dan langsung membebaskan Bonnie. Tak lama kemudian, pasukan Lothar mulai memasuki gedung dengan persenjataan lengkap. Melihat keadaan semakin berbahaya, para balerina lain terpaksa kembali menjemput Bonnie dan Princess. Di sekitar gedung, ternyata Devora sudah memasang banyak bom. Ia memang berniat meledakkan seluruh tempat itu. Akhirnya, mereka semua bertemu kembali bersama Pasha yang berhasil diamankan. Tak lama kemudian, Devora muncul sambil menodongkan pistol dan meminta agar Pasha diserahkan padanya. Di bawah ancaman itu, Devora memaksa Pasha menghentikan pasukan ayahnya. Namun anehnya, Devora justru menyuruh para balerina segera pergi dari gedung tersebut. Jika mereka masih ingin melanjutkan hidup sebagai penari balet. Di hadapan Lothar, Devora akhirnya meluapkan seluruh penderitaan selama 30 tahun. Ia menyalahkan keluarga Lothar karena telah menghancurkan karir dan hidupnya sebagai penari balet. Dan malam itu, Devora memutuskan untuk mengakhiri semuanya sekaligus mengakhiri kisahnya sebagai seorang balerina. Pada akhirnya, kelima balerina itu berhasil selamat dari kekacauan tersebut. Mereka pun kabur menggunakan motor milik pasukan Lothar. Namun bukannya pulang, mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju Budapest. Karena bagaimanapun mereka ingin tetap tampil di konser balet itu demi menghormati Miss Torna. Meski mereka datang terlambat. Itulah alur ceritanya. Meski berhasil selamat dari malam penuh darah itu, luka dan trauma mereka tak akan mudah hilang.
Namun demi menghormati Miss Torna, kelima balerina itu tetap melanjutkan perjalanan menuju Budapest untuk menari di panggung yang sejak awal mereka perjuangkan. Film Pretty Lethal bukan cuma tentang bertahan hidup, tapi juga tentang keberanian menghadapi rasa takut dan pentingnya tetap bersatu di tengah keadaan paling mengerikan sekalipun. Karena terkadang orang yang terlihat lemah justru bisa menjadi yang paling kuat saat keadaan memaksanya untuk melawan. Oke, cukup sekian. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.